Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Qala Allah azza wa jalla aidan wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah wa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tuminu amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumu syahada wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Waqala fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Oke, sebentar ya. Ini kayaknya ada suara-suaranya masuk nih. Sebentar, Pak Arif Rahman ini ya. Oke, sebentar. Jadi mungkin ke bawah nih masih ya. Oke, kayaknya lebih abdul biar nanti rekamannya bagus kita ulang lagi lah. Ya, kita ulang di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wa qala aidan wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taqtumus syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Wa qala aidan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah rawahul Muslim wa Abu Daud. Wa qala yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari wal Muslim umatlul ghaniyyi zulmun. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Ya, ini adalah pertemuan yang keempat dan saya akan membahas terkait dengan Al-Qard, wakalah, kafalah, dan rohan. Tentu saja dalam mata kuliah ayat hadis ekonomi syariah. Saya menggunakan tafsir bil ma'sur dan juga syarah dari beberapa hadis terkait dengan akad-akad ini. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-282 yang kita baca sama-sama ya. Kemudian juga surat Al-Baqarah 283 dan juga surat Ali Imran ayat ke-37 ya. Ayat ini berkaitan dengan akad-akad yang nanti akan kita bahas bersama. Demikian juga hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lainnya serta riwayat dari Muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim yang menunjukkan terkait dengan akad-akad yang kita bahas yaitu akad qard,
ya, utang piutang, pinjam meminjam, ya, kemudian akad wakalah gitu ya, kemudian akad kafalah dan rahan. Ya, nggak apa-apa kalau yang baru dengar gitu ya. Nanti akan ada di fikih muamalah ya, kemudian nanti di Islamic Social Finance gitu ya, termasuk di ayat hadis ekonomi ini. Baik ya. Kemudian kita pahami bahwasanya Al-Qur'an dan hadis itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Al-Qur'an itu juga diturunkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, ya. Al-Qur'an itu turun dalam teks bahasa Arab, ya. Mungkin kita bisa memahami dari sisi terjemahannya, tapi akan lebih bagus ketika kita memahami tafsir ayat dan juga hadis terkait dengan ekonomi syariah. Nah, ayat dan hadis ekonomi itu adalah pembagian lebih spesifik dari ayat hadis yang ada di dalam Islam. Nah, lebih dari itu, nanti adalah pentingnya kita memahami kontekstualisasi ayat dan hadis ekonomi di era sekarang ini. Jadi ketika bicara tentang riba, ya konteks riba di zaman dahulu, ya jelas masih ada sampai sekarang. Tapi kemudian ada model-model akad yang ternyata di dalamnya mengandung unsur riba. Demikian juga misalnya najas, ya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya ya nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'in najas, ya Rasul melarang ya dari jual beli najas. Ya najas itu ya sekarang ini ya false demand biasanya ada dalam transaksi di bursa efek atau stock exchange. Oke, brother and sister, pertama kita bicara tentang ayat-ayat tentang qard. Ya, qard itu nanti kita akan bicarakan. Qard itu adalah utang piutang. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 245. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan." Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan." Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu atau kalian dikembalikan. Di situ ada kata-kata qard, ya, qardon hasanan, ya. Nanti di dalam produk perbankan namanya qardul hasan, ya, qardul hasan. Di ayatnya qardon hasanan, qardon hasan, ya. Nah, kemudian di surat Al-Baqarah 82 yang sering kita hafalkan, insya Allah lama-lama akan sering mendengar dan hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai, idza tadayantum bidainin, ya, dalam atau pada waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Di sini yang kita ambil adalah idza tadayantum bidainin, ya, apabila kalian bermuamalah ya dengan muamalah yang tidak dilakukan secara tunai, ya, yang dilakukan tidak secara tunai, artinya ngutang lah ya. Oke. Kemudian juga dalam surat Al-Maidah ayat kedua juga dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kerja dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, ya. Jadi di situ ada kenapa qard, ya, qard itu adalah pinjaman yang baik. Kemudian pinjaman yang baik itu bisa dalam bentuk utang piutang. Nah, utang piutang sendiri itu adalah bentuk dari ta'awun, ya. Artinya itu tolong menolong. Baik. Kemudian hadis-hadis tentang qard, ya, diantaranya adalah hadis riwayat Muslim. Ya, dikatakan man nafasa mukminin kurbatan min kurabid dunya. Siapa saja yang menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, maka ya Allah Subhanahu wa taala nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat.
Ya, artinya ketika orang itu meminjamkan uang, ya, mengutangkan uangnya kepada orang lain, itu kan membantu, ya, menghilangkan kesusahan lagi butuh uang nih. Wah, sekarang orang pasti butuh uang semuanya, gitu ya. Gitu ya. Jadi ketika kita memberikan pinjaman utang kepada orang lain itu salah satu dari apa ta'awun atau tolong menolong kita menghilangkan kesusahan dari orang Muslim, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya di akhirat. Kalau zaman sekarang kontekstualisasinya ya, ya kalau mau ngutangin lihat-lihat dulu gitu ya. Ini mungkin dari pengalaman hidup ya. Kalau ada yang ngutang kemudian minjem ya, utang uang kemudian nagihnya itu masya Allah gitu ya, susah banget gitu ya. Jadi lihat-lihatlah gitu. Itu pesan moralnya hari ini. Oke, baik. Kemudian riwayat Ibnu Majah juga dikatakan mamin muslimin, ya, siapa saja dari seorang muslim yukridu musliman qardon, meminjamkan pinjaman kepada muslim yang lainnya marrotain, ya, dua kali. Jadi utang pertama dibayar kemudian di ngutang lagi, ya, maka illakana kasodakotiha marrotan, ya, maka seperti menyedekahkannya sekali. Nah, ini maksudnya adalah ketika ada orang ya utang ke kita, kemudian kita berikan, kemudian alhamdulillah orang itu membayarnya, kemudian orang itu utang lagi sekali lagi, maka itu dianggap sebagai ya kita mendapatkan pahala seperti sodakoh, ya, nanti dibayar lagi tentu saja gitu ya. Baik, kemudian juga ada di riwayat Ibnu Majah juga, ida akroda ahadukum qardon faahdalah aw hamalahu ala daba fala yarkabuha wala yakbalu illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu bainaka wa bainahu qabla dzalik. Nah, ini kaitannya dengan qard, ya. Jadi jika ada salah seorang di antara kalian meminjamkan uang, kemudian meminjamkan uang itu memberi hadiah atau mengajakmu naik kendaraannya, maka janganlah ya naik dan janganlah terima hadiahnya illa kecuali sudah menjadi kebiasaan kalian sebelumnya, ya. Jadi misalnya nih ya, si Fulan utang ke Alan gitu ya. Misalnya siapa nih ya? Saya aja lah ya. Saya utang ke Arif nih misalnya gitu ya. Saya utang nih apa misalnya itu 10.000, 10.000, 100.000 gitu ya. Oh 1 juta gitu ya. Saya pinjam utang uang ke Arif 1 juta nih. Nah karena sudah utang, wah kasihan juga nih lihat Arif lagi jalan, ini bonceng aja sini gitu karena wah ini kan ngutangin saya gitu ya. Nah itu ahsan itu tidak diperbolehkan, ya. Kenapa? Karena ada kaedah, ini harus dihafal wajib nih ya, untuk ekonomi syariah ini gampang. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman, setiap qard utang yang menghasilkan keuntungan, maka itu adalah riba, ya. Jadi kalau ada utang piutang, kemudian ada kelebihan tambahan materi, maka kelebihannya tambahannya itu adalah riba. Oke, nah kita berangkat dari sini tadi, dari ayat, hadis, ayat tentang qard, kemudian hadis tentang qard, ternyata kita pahami qard atau qorodo itu secara lugatan, secara bahasa itu adalah kotoa. Kotoa itu artinya memotong, yakto'u qot'an gitu ya. Qorodo itu artinya memotong. Kenapa? Karena orang yang memberikan utang memotong ya sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang yang disebut dengan muqtarib, ya. Jadi mengambil uangnya jadi ambil ya diambil dipotong diberikan kepada orang yang ingin utang. Nah, Syafi'i Antonio menyebutkan bahwa kalau akad qard dalam perbankan syariah itu adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan, ya. Jadi kalau namanya akad utang piutang itu dalam transaksi itu masuk ke dalam akad yang disebut dengan tabarruk atau sosial. Karena akadnya tabarruk sosial membantu, maka tidak boleh adanya tambahan. Ya, Bank Indonesia juga menyebutkan dalam kaitan dengan peraturan Bank Indonesia bahwa qard itu adalah akad pinjaman dari bank mukrid kepada pihak tertentu, ya, muqtarid yang wajib dikembalikan dengan jumlah sama sesuai pinjaman. Jadi tidak boleh adanya tambahan.
Ya, kalau ada tambahan berarti akadnya itu bukan utang piutang, tapi akadnya adalah disebut dengan apa? Tijari. Ya, tadi kalau akad tabarru itu sosial, kalau akad tijari bisnis. Ya, nah bisnisnya bagaimana? Harus ada objek akadnya. Apakah menggunakan murabaha, apakah menggunakan misalnya musyarakah atau mudorobah. Ya, jadi akadnya yang berbeda. Oke ya, jadi qard itu adalah utang, ya akad utang piutang. Ya nanti sinonimnya adalah dain. Makanya tadi ida tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubu. 6. Kemudian sedangkan ya definisi qard secara terminologi yaitu al-faidatu awil maslahatul lati ta'udu li ahadin atrofu abdul qardi bisababi hazal qardi, ya. Jadi suatu keuntungan atau kemaslahatan yang diperoleh oleh salah satu pihak dalam transaksi pinjam meminjam Abdul Qard yang keuntungan tersebut terjadi sebab adanya transaksi ini. Ya, jadi pokoknya lah utang piutang lah gitu ya, utang piutang. Madzhab Syafi'i menyebutkan dalam Fathul Mu'in yang disebut dengan akad qard adalah tamlikus syai'i ala ayyuraddu au ayyaruddu misluh, memiliki sesuatu dari orang lain dengan mengembalikan gantinya sesuai dengan yang dipinjam. Ya, nanti sesuai dengan yang di atau sesuai dengan nilainya, values-nya. Ya, jadi nanti kalau dipinjamkan kembali, itu dia bukan akad qard ya, tapi itu adalah akad i'aroh atau ariyah. Ya, jadi beda nih. Misalnya saya mau pinjam istilahnya itu handphone. Ya, kalau pinjam dengan handphone berarti itu bukan qard ya, tapi itu adalah ariyah. Ya, tapi kalau saya pinjam uang itu namanya itu qard atau dain. Jadi konsekuensinya apa? Nanti kalau ariyah yang dikembalikan itu adalah bendanya itu. Ya, saya pinjam motor, saya pinjam sepeda, saya pinjam buku, pinjam buku ya, pinjam buku, maka kembalinya buku itu. Ya, tapi kalau pinjam uang yang dikembalikan kan bukan uangnya, tapi nilai dari uang itu. Sama juga pinjam emas, pinjam perak gitu ya. Nah, itu yang dikembalikan itu adalah nilainya. Ya, jadi bukan benda yang dipinjam tadi itu. Jadi beda ya antara qard dengan ariyah ya. Nah, oke, kemudian dalam qard itu ada rukunnya ya. Pertama adalah pelaku yang terdiri dari pemberi ya, mukrid dan juga penerima pinjaman atau muqtarid ya. Jadi ada mukrid, mukrid itu yang punya piutang, dan muqtarid yaitu yang punya utang ya. Kalau di perbankan namanya kreditor ya. Jadi muqtarid itu adalah kreditor. Oke, kemudian ada objek akadnya berupa uang yang dipinjamkan. Jadi kalau objeknya bukan uang atau bukan sebuah nilai uang, maka dia bukan qard, tapi dia adalah ariyah. Nah, harus ada ijab kabul atau serah terima. Nah, nanti ada perkembangan bahwa ijab kabul itu bukan hanya dengan tulisan atau dengan lisan, tapi dengan isyarat atau juga dengan penyerahan serah terima itu pun sudah menjadi akad. Tapi merujuk kepada tadi di surat Al-Baqarah 282, maka sebaiknya kalau akadnya adalah utang piutang itu saktubu dituliskan. Oke. Nah, kemudian kita juga harus lihat nih aplikasi qard di lembaga keuangan syariah dan juga di ekonomi syariah. Misalnya kalau qard itu sebenarnya kalau di perbankan itu adalah sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyal. Jadi ya apa qardul hasan di perbankan terutama itu jarang sekali ya, kecuali memang satu customer atau satu nasabah mitra gitu ya yang memang memiliki track record yang bagus gitu ya. Kenapa? Kan tadi pinjaman tidak boleh ada bunganya ya. Oke. Kemudian sebagai fasilitas nasabah juga yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito syariah gitu ya. Jadi dia sebagai apa ya, mungkin kayak bukan semacam gantian sih. Jadi memang diberikan fasilitas untuk itu karena dia punya, misalnya dia punya deposito syariah yang mungkin tahun depan, ya bulan depan atau 3 bulan ke depan, maka kemudian dia diberikan untuk fasilitas akad qard ya. Demikian juga sebagai produk yang menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Ini disebut dengan qardul hasan. Ini biasanya ada di BPRS ya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan juga nanti ada di
baitul mal ataupun juga koperasi syariah biasanya itu ya. Nah, dulu ada istilah dana pinjaman talangan haji, sekarang sudah tidak ada ya. Pinjaman tunai cash advance juga dari produk kartu kredit syariah. Nah, kita bicara nanti kartu kredit syariah ya, yang benar itu adalah kartu syariah gitu ya, syariah card, bukan kartu kredit. Kartu kredit kartu uang, tapi ini di awal dulu namanya memang kartu kredit syariah. Oke, kemudian pinjaman bagi pengurus internal bank atau karyawan ya kan ya. Jadi kalau kita mungkin punya lembaga, kemudian kita pinjamkan ke karyawan, yaitu pakainya akad qard, artinya tidak boleh ada tambahan. Oke, itu yang pertama, qard. Yang berikutnya adalah wakalah. Nah, jadi wakalah nanti di fikih muamalah juga nih, ayatnya di surat Al-Kahfi ayat ke-19 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azqa ta'aman falyatikum birizqin minhu waliyatalattaf wala yushirunna aw wala yushirunna bikum ahada." Maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perakmu, biwari kikum aurok ya, itu uang perak pada masa itu ya. Jadi salah seorang itu sebagai wakil, makanya menggunakan akad wakalah ya. Kemudian di surat An-Nisa 35, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyuridu au iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Itu di situ ada kata-kata fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi ada wakil dari keluarga laki-laki ataupun keluarga perempuan. Ini dalam konteksnya adalah ada akad wakalah mewakili ya. Kemudian juga dalam surat Yusuf ayat ke-55, nanti juga mahasiswa di ekonomi syariah itu harus sering terbiasa dengan surat Yusuf ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ja'alni ala ghazainil ard inni hafidun alim. Berkatalah Nabi Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Ya, jadi dari situ apa? Hazainil art. Jadi dia dijadikan wakil untuk mengelola keuangan negara pada waktu itu. Ya, jadi bahasa itu adalah bendaharawan. Oke, ini adalah tentang wakalah, berarti perwakilan mewakili yaitu ada di dalam Al-Quran. Ya, sedangkan dalam hadis dikatakan Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Abarafi wa rajulan minal ansar wa zawwajahu Maimunata bintal Haris ya, Maimunata bintal Haris, rawahul Malik fil Muwatta. Rasul SAW itu mewakilkan kepada Abu Rafi dan juga seorang Ansor untuk mengawinkan kabul perkawinan Nabi dengan Maimunah. Ini dalam fikih munakahat ya. Jadi ketika seorang pengantin laki-laki tidak hadir, maka dia boleh ya mewakilkan orang lain ya untuk menerima kabul dari akad ijabnya wali dari seorang pengantin perempuan gitu ya. Nah, tapi di situ hanya mewakili dalam ijab kabulnya, bukan yang lainnya gitu ya. Oke, kemudian juga hadis riwayat Bukhari juga ini dari siapa? Hadasana Ali bin Abdullah, hadasana Sufyan, hadasana Syabi bin Urwah, Gharfah. Qala sami'tul hayya yutahaddasuna an Urwah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaron yashtari lahu bihi syatan fashtara lahu bihi syataini faba'a ihdahuma bidinar faja'a bidinari wa syatin fada'alahu bil barakati fi baihi wa kana lawistara turaba larabiha fihi rawahul Bukhari. Ya, jadi sampai mulai dari Ali Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Sabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata, saya mendengar penduduk bercerita tentang Urwah bahwa Nabi SAW itu memberikan uang 1 dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau. Lalu dengan uang tersebut ia memberi 2 ekor kambing.
Kemudian ia jual satu ekor kambing dengan harga 1 dinar. Ia pulang membawa 1 dinar dan 1 ekor kambing. Maka Nabi SAW kemudian mendoakan keberkahan dalam jual belinya. Seandainya Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung. Ini kelebihan dari Urwah dalam berbisnis. Ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi ayat dan hadis ini tentang wakalah sangat jelas sekali. Wakalah itu apa sih? Wakalah atau wikalah, ya. Ini makna dan tafsirnya logotan dari bahasa Arab itu al-wakalah bermakna at-tafwid, penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat, pemeliharaan, al-khifd, dan juga wazannya adalah wakala yakilu. Wakala yakilu waklan. Wakil lah dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi mewakilkan. Akad wakalah itu ingat aja wakalah wakil ya, mewakilkan. Jadi, wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan, atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Ya, jadi ada kata-kata taukil yang diturunkan berarti menunjukkan seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal, juga mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. Mewakili, ya. Jadi taukil itu mewakili. Wakalah secara istilah adalah akad perwakilan, di mana seseorang mewakilkan hak dan kewajibannya kepada orang lain agar dapat melaksanakannya. Orang yang diberikan amanat oleh orang lain, maka orang yang diberi amanat akan melakukan apa yang diamanatkan kepada dirinya atas nama orang yang memberikan amanat tersebut. Ya, ini adalah wakalah. Kemudian ada rukun dan syaratnya. Nah, ini sebenarnya kajiannya udah ke fikih muamalah jadinya nih ya, karena ada rukun dan syaratnya. Oke ya, saya nggak bahas nih. Nanti kayaknya nanti saya akan share ini juga. Ini rukun dan syarat wakalah. Ini jenis-jenis wakalah, ini masuk ke fikih muamalah nih sebenarnya itu ada wakalah al-mutlaqah, ada wakalah al-muqayyadah, ada wakalah al-ammah. Kemudian berakhirnya wakalah ketika orang itu wafat atau gila gitu ya, atau gugur, kemudian atas barang bagi pemberi kuasa. Ini praktek wakalah di perbankan syariah. Oh, jadi ke nyambung lah ya. Jadi biar tahu juga sih. Jadi tidak hanya ada di ayat, tapi oh ternyata wakalah di Al-Quran ada, di bank syariah pun ada. Ya, ini akad skema akad wakalah di perbankan. Kemudian kafalah, ini saya rasa saya tidak akan bahas, tapi ayatnya saja ketika bicara tentang wakalah itu ada surat Yusuf ayat ke-72, ya, ada kan qalu nafkidu suwa al-malik waliman ja'a bihi himlum ba'iri wa ana bihi zaim. Nah, zaim itu adalah kafalah, kafil, ya, ana wa kafilul yatim ka hatain, saya dan para orang-orang yang mengkafili ya, orang yang menjamin kehidupan anak yatim itu seperti dua jari ya. Nah, ini kaitan dengan kafalah. Ayatnya di surat Yusuf 66 juga ada, kemudian di surat Ali Imran ayat ke-37 juga ada. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ada kafalah, wa kafalaha Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu menjamin atau menanggung atau mengasuh atau memelihara, ya pokoknya menanggung, menjamin lah dari kehidupan kebutuhannya Maryam tentu saja gitu ya. Ada kata-kata wa kafalaha Zakaria. Nah, kemudian kaitan dengan kafalah ada kata-kata az-zaimu gharimun wadainu maqdi, ya. Jadi penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan utang juga harus dibayar. Nah, ini adalah pelaksanaan dari kafalah di perbankan. Ini akadnya sangat luas sekali terkait dengan jaminan. Ya, ini kafalah yaitu jaminan, bisa maknanya kafalah, hamalah atau zakmah. Ya, Said Sabit dalam Fikih Sunnah menyebutkan bahwa kafalah itu adalah proses penggabungan tanggungan kafil, orang yang menanggung menjadi beban asil, orang yang ditanggung dalam tuntutan dengan benda materi yang sama baik, utang, barang maupun pekerjaan.
Taqiyuddin An-Nabhani menyebutnya kafalah dengan mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Ya, jadi kafalah saya menjamin nih utangnya. Nanti kalau utang biasa pengalihan itu nanti namanya hiwalah atau hawalah. Ya, jadi kafalah itu artinya menjamin menanggung suatu tindak penggabungan tanggungannya orang yang menanggung dengan tanggungan penanggungan utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, utang ya, barang atau pekerjaan. Ya, itu adalah kafalah. Ini makna kafalah lughatan wa istilahan fa'arafaha jumhurul hanafiyah bi annaha yadhammu zimmatul kafili ila zimmatil asil fil mutallabati binafsi ay dain au ain. Ya. Kemudian kama dikatakan juga bahwa kafalah itu adalah akdu bimaktadahu yaltazimul kafilil wafa'i bidainin lidda ini fi zimmatil madini idza lam yuwafa wa lam yufa bihi hadal akhir gitu ya. Ya Hanafi dan sebagainya ini dasar hukum kafalah tadi sudah sebutkan ya bahwasannya al kafalah bil badani dhaifah wahtalafa ashabi faminhum man qala hiya sahihah qaulan wahidan wa inna ma arada annaha dhaifah fil qiyas wa in kanat sabitatan bil ijma wal asar. Ini kaitan dengan kafalah hukumnya ya. Kemudian rukunnya ada kafil orang yang menjamin, ada makful anhu yaitu seseorang yang dijamin yang mendapatkan jaminan, ada makfullah yaitu orang yang memberikan hartanya, ya ada makful bihi dan juga ada sighot, ijab dan qabul. Ini syarat-syarat dari kafalah. Ini nanti akan ada muamalah ya, kemudian tatbikul kafalah nanti diperbankan lebih kurangnya seperti ini ya. Nanti kita akan bahas atau ada pertanyaan ya. Ini juga transaksi dari pelaksanaan implementasi kafalah yang ada di perbankan. Nah, ayat-ayat Rahan kayaknya nanti akan dibahas nih ya. Ini tidak saya bahas nih karena nanti ada masuk yang akan membahasnya. Tuh, ayatnya ini, hadisnya ini, ya, ini hadis cukup banyak. Kemudian penjelasannya, etimologinya, terminologinya, kaidah dan fatwanya, ada rukun gadainya, syarat gadainya, jenis-jenis gadainya, dampak gadainya, sampai berakhirnya gadai serta praktik gadai di perbankan ataupun sekarang ada di pegadaian syariah. Ini hawalah atau hiwalah. Nanti saya kayaknya akan saya buatkan lebih detail, terutama dari sisi untuk pelaksanaannya dan juga penggunaan ayat dan hadis dalam hal hiwalah. Ini aplikasinya. Oh, ini pertemuan saya dulu tuh, tahun berapa itu ya. Baik, ibu-ibu sekalian, teman-teman semuanya, itu kaitannya dengan kafalah ya, kemudian qard, kemudian juga ar-rahan. Baik ya. Kemudian